La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum. Jawabannya as-salatu khairum minan naum juga. Naumnya boleh dipanjangkan enggak? As-salatu khairum minan naum. Boleh enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh, Abu kok. Hukum tajwidnya boleh enggak panjang? Boleh, mat. Boleh, mat. Ya. Apa hubungannya nanti kalau kita panjangin naum nanti dia tambah tidur? Wong dari dulu naumnya panjang juga orang tetap tidur kok. Iya kan? Dari dulu tetap naumnya panjang juga. Naum gitu. Dia tidur juga. Emangnya salah pada azannya? Yang salah itu orang yang nggak mau bangun. Kalau dia ikut hukum tajwid dia tetap naumnya panjang. Maka saya heran kalau sebagian orang tuh kritik dalam masalah ini. Saya bilang, Pak, kurang kerjaan saya kritik-kritik kayak begini. Iya kan? Secara hukum tajwid panjang nggak itu? Mat kan? Panjang nggak? Panjang. Masa jadi as-salatu khairum minan naum? Salah. Panjang itu. Apa salahnya dipanjangkan? Apa ngaruhnya coba? Katanya nanti kalau panjang nanti orang itu tidur terus. Wah, apa ngaruhnya? Dari dulu saja orang panjangkan terus saja, tetap aja ada yang tidur, ada yang sholat. Bukan ngaruhnya di situ, iya kan? Terus kalau ucapan la ilaha illallah, jawab juga la ilaha illallah. Terus yang kedua, bersolawat. B. Bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar azan. Allahumma sholli ala Muhammad, atau membaca solawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dibaca ba'da azan. Terus yang ketiga. Yang ketiga, C. Minta kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdillah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nah, lihat, ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Silahkan mau nambah boleh, tidak nambah juga tidak apa-apa karena para ulama berselisih tentang riwayat itu. Adapun di sini ati Muhammadanil, tidak pakai sayyidina. Jadi tidak ada tambahan ati sayyidana Muhammadanil, enggak ada. Jadi cuma ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu bacaan doa sudah azan. Terus yang D, masih baca doa sudah azan juga. D. Lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, boleh juga baca yang ini doa setelah azan yang lainnya. Terus yang ke E. Memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Nah, jadi bisa berdoa setelah azan atau manfaatkan antara azan dan iqamah, atau ibu-ibu ketika di rumah setelah azan langsung berdoa seperti amalan ini. Langsung lompat ke nomor 9, melaksanakan sholat sunnah fajar qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Langsung lompat ke nomor 10. Sholat sunnah fajar dijaga sebagaimana sholat sunnah rawatib lainnya. Nah, sholat rawatib dalam sehari. Sholat rawatib dalam sehari ada 12 rakaat yang dijamin akan mendapatkan rumah di surga. A. 2 rakaat qobliyah subuh. B. 4 rakaat qobliyah duhur. C. 2 rakaat ba'diyah duhur. D. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan E. 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya 12. Keutamaannya baca di hadis Ummu Habibah. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalat natai asrata rak'atan fi yaumi wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannati."
Barang siapa mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Nah, maka 12 tadi kalau dijaga rutin akan dibangunkan rumah di surga. Lompat ke nomor 11. 11. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita adalah di rumah, bahkan di dalam kamarnya. Ya, laki-laki sholat subuh di masjid. Ya, nanti dia sholat subuh awali dengan sholat sunnah fajar tadi. Setelah itu sholat subuh berjamaah 2 rakaat. Nanti kalau ada kultum, mau dengar silahkan, mau pulang juga silahkan. Kalau sudah ngantuk ya sudah, itu masalahmu. Namun kalau mau dengar lebih afdal. Ya. Terus sedangkan untuk wanita, sholat terbaik itu di rumah, bahkan di dalam kamarnya. Coba lihat hadisnya di halaman 27. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Juga lihat hadisnya di halaman 28. Istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu Ummu Humaid, pernah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu. Beliau SAW lantas menjawab, aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun, lihat di sini kalimatnya, sholatmu di dalam kamar khusus untukmu atau bait lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu, hujrah. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Dan sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi. Ummu Humaid katakan, lantas meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melaksanakan sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah, meninggal dunia. Menunjukkan sholat terbaik untuk wanita di rumah, walaupun cuma munfarid, walaupun cuma sholat sendiri. Ya, dia tidak pergi ke masjid, apakah 27 derajat nggak dapat? Bahkan lebih daripada 27 derajat. Terus lihat nomor 12, setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, menyibukkan diri dengan berdoa dan baca Al-Quran. Yang terakhir coba untuk sebelum maghrib, nomor 13. Setelah sholat subuh, berdiam di masjid untuk berzikir seperti membaca zikir pagi petang, membaca Al-Quran dengan tujuan menghatamkannya dalam sebulan, atau mendengarkan majelis ilmu hingga matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Ketika matahari meninggi tadi, lalu melaksanakan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat yang dijanjikan pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Maka setelah subuh ada kesempatan zikir pagi dibaca, terus membaca Al-Quran, bisa menunggu nanti sampai matahari meninggi. 15 menit setelah matahari terbit, misalnya matahari terbit jam 5.40, dia tinggal tambahkan 15 menit, 5.55, baru laksanakan sholat isyraq atau sholat suruk 2 rakaat. Pahalanya apa? Hajjan wa umrotan tammah. Pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Nanti ba'da sholat maghrib baru kita lanjut lagi di halaman 35 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan buku 24 jam di bulan Ramadan sampai nomor 14. Halaman 35. Dibaca. 14. Sejak terbit fajar subuh, fajar shadiq tadi